visual elektronik. Nah, bermain game online sebenarnya tidak berdampak negatif jika anak menggunakan waktunya dengan bijak. Nah, seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini terjadi di kalangan anak-anak, banyak di antara anak-anak sekolah, bahkan anak-anak SD pun menggunakan game online sebagai hiburannya. Nah, bagi anak-anak yang menggunakan waktunya bermain game online sebenarnya tidak berdampak negatif jika anak menggunakan waktunya dengan bijak. Salah satu akibat negatif dari bermain game online secara berlebihan adalah kurangnya waktu belajar, anak menjadi tertutup, selalu cemas dan tertekan, yang dapat mempengaruhi aktivitas sosial anak dan minat belajar anak di sekolah. Pada usia perkembangan, anak sering mengurangi aktivitas aktifnya di lingkungan seperti belajar ataupun berteman. Seperti yang kita ketahui pada saat sekarang ini, banyak anak-anak yang terlalu fokus dengan HP-nya dibandingkan berinteraksi dengan teman-teman yang secara nyata ada di depannya. Mungkin itu salah satu dampak negatif dari game online tersebut. Adapun penjelasan lain, pada saat yang sama, anak-anak perlu memiliki keterampilan sosial untuk membentuk persahabatan, menyelesaikan konflik, dan bekerja dengan baik dalam tim. Bermain game bukan hanya meningkatkan keterampilan, tetapi juga meningkatkan kecerdasan. Ini merupakan dampak positif dari game tersebut. Tetapi juga meningkatkan kecerdasan, fantasi anak dan keinginan untuk menang dalam permainan. Tetapi di sisi lain, jika terlalu jauh, permainan juga dapat berdampak negatif, termasuk penurunan nilai saat belajar di sekolah. Adapun masalah yang marak terjadi akibat kecanduan game online antara lain berbohong. Nah, kebiasaan berbohong ini disebabkan karena remaja yang notabene masih peserta didik mendapatkan uang dari orang tuanya. Jika mereka mengatakan secara terus terang meminta uang kepada orang tuanya untuk bermain game online, maka mereka tidak akan mendapatkan uangnya tersebut. Dan jalan yang mereka tempuh adalah dengan cara berbohong. Ini merupakan suatu sikap sosial yang sangat menyimpang dari para pelajar, dan yang mana dengan alasan itulah mereka akhirnya banyak anak-anak yang memilih untuk berbohong. Banyaknya waktu yang dihabiskan dengan bermain games dapat berpengaruh terhadap perilaku remaja, antara lain yaitu adanya sifat malas. Selain itu, berbagai game online kerap kali membutuhkan uang untuk membeli senjata-senjata game, sehingga tidak menutup kemungkinan pengguna yang mayoritas masih belajar berbohong kepada orang tuanya dengan berbagai alasan agar dapat memenuhi hobinya bermain game. Perubahan perilaku pada remaja yang mengalami kecanduan game online ini mungkin tidak dirasakan oleh remaja itu sendiri, tetapi dapat dirasakan oleh orang lain di lingkungan mereka, khususnya orang tua. Nah, hal yang serupa juga banyak terjadi di kalangan anak MTS Muhammadiyah Lapitan kelas 7R. Maraknya game online dengan jenis Free Fire ini telah mempengaruhi berbagai kalangan, termasuk anak sekolah menengah pertama ini. Banyak anak-anak yang berlomba-lomba memenangkan permainan tersebut. Bahkan sebagian dari mereka yang mengalami kecanduan game ini cenderung memiliki sikap yang tertutup. Banyak anak-anak sekarang yang introvert akibat permainan game ini. Mereka hanya sibuk dengan dunianya sendiri, tidak memperhatikan lingkungannya, dan mereka hanya sibuk dengan kemenangannya itu. Nah, ini merupakan suatu hal yang banyak terjadi, yang peneliti lihat di MTSN Muhammadiyah Lapitan tersebut, yang dimana peneliti dapat melihat banyak anak-anak yang bermain game di tempat kantin-kantin sekolah, bahkan di dalam kelas pun mereka bermain game. Ini merupakan suatu masalah yang terjadi di dunia pendidikan pada saat sekarang ini. Selanjutnya, berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian di MTSN Muhammadiyah Lapitan dengan topik pembahasan mengenai dampak game online Free Fire terhadap sikap sosial siswa, khususnya di kelas 7R. Oleh karena itu, judul penelitian yang akan digunakan adalah dampak game online Free Fire terhadap sikap sosial siswa kelas 7R MTSN Muhammadiyah Lapitan, Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, dengan ini maka peneliti mengidentifikasikan masalahnya. Ada beberapa masalah yang harus ditelusuri, yaitu yang pertama
Dari identifikasi masalah tadi maka dapat dirumuskan batasan masalahnya, yaitu penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana interaksi dan pengalaman siswa dengan game Free Fire mempengaruhi perilaku sosial mereka. Yang kedua, penelitian ini akan mengkaji dampak positif dan dampak negatif dari game Free Fire terhadap sikap sosial siswa. Selanjutnya ada rumusan masalah. Peneliti merumuskan ada 2 rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama, bagaimana game online Free Fire mempengaruhi sikap sosial siswa kelas 7F MTS Muhammadiyah Lekitan Kabupaten Pesisir Selatan. Yang kedua, bagaimana dampak game online Free Fire terhadap sikap sosial siswa kelas 7F MTS Muhammadiyah Lekitan Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, ada tujuan penelitiannya, yaitu untuk mengetahui bagaimana game online Free Fire ini mempengaruhi sikap sosial siswa kelas 7 MTSN Muhammadiyah Lekitan Kabupaten Pesisir Selatan. Yang kedua, untuk mengetahui dampak game online ini terhadap sikap sosial siswa kelas 7 MTSN Muhammadiyah Lekitan Pesisir Selatan. Adapun manfaat penelitian ada 2. Yang pertama, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya adalah secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pengetahuan dalam dunia pendidikan terkait dalam mengatasi dampak game online Free Fire terhadap sikap sosial siswa. Yang kedua, ada manfaat praktisnya, ada bagi seorang guru, bagi siswa, dan bagi peneliti sendiri. Bagi guru, dapat memberikan informasi dan referensi untuk mengatasi masalah-masalah dalam kelas, khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran IPS. Yang kedua, bagi siswa memperoleh pengalaman belajar yang baru dan diharapkan dapat memberikan motivasi belajar untuk meningkatkan hasil belajar. Yang ketiga, bagi peneliti, menambah wawasan peneliti dan memberikan pengalaman baru dalam penelitian serta mendapatkan hasil penelitian untuk pembuatan laporan tugas akhir. Landasan teori yang peneliti gunakan ada 2. Yang pertama, game online itu sendiri. Yang kedua, ada sikap sosial. Game online itu merupakan hiburan dan permainan interaktif yang dituangkan dalam layar video seperti yang sudah tertera dalam latar belakang tadi yang sudah peneliti jelaskan. Yang kedua, yaitu sikap sosial. Sikap sosial ini merupakan suatu kesadaran individu untuk bertindak dalam menanggapi objek sosial. Sudarsono mendefinisikan social attitude atau sikap sosial, yaitu sebagai perbuatan atau sikap yang tegas dari seseorang atau kelompok di dalam keluarga atau masyarakat. Selanjutnya, Wirawan mengemukakan juga bahwa sikap sosial adalah kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah, pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Definisi tersebut lebih menekankan pada jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yakni data deskriptif kualitatif. Dengan kata lain, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan berupaya menggali makna dari suatu fenomena dan dampak game online Free Fire terhadap sikap sosial siswa kelas 7F MTSN Muhammadiyah Lekitan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada. Proses penelitian yang peneliti gunakan ada 3. Yang pertama, observasi, yaitu catatan untuk mengamati secara langsung dengan sumber informasi tentang objek penelitian, keadaan guru, dan keadaan siswa. Yang kedua, ada proses wawancara, di mana catatan pertanyaan dalam bentuk daftar pertanyaan dan tidak dibarengi dengan sejumlah pilihan jawaban. Yang ketiga, ada dokumentasi, yaitu berupa data atau referensi
baik, maka saya menggunakan jenis penelitian yang deskriptif. Jadi penelitian ini bisa digambarkan dengan cara yang lebih rinci dan lebih dapat dicerna dengan baik oleh pembacanya nanti. Mungkin itu saja dari saya. Apakah ada baik, terima kasih Sela. Di sini saya menganggap mengapa pentingnya penelitian ini, yaitunya saya melihat bahwasannya sudah sangat marak sekali terjadi di zaman sekarang yang penuh dengan berbagai macam perkembangan teknologi yang kita rasakan juga yang ada di sekitar kita, yaitu tentang anak-anak yang ada di sekitar kita. Mungkin kita seringkali melihat mereka terlalu akrab dengan HP-nya. Mereka bermain dengan gadgetnya itu dan mereka menghabiskan waktu sampai berjam-jam, bahkan mereka tidak makan, tidak istirahat, tidak mengerjakan tugas. Mereka hanya sibuk dengan memenangkan permainannya tersebut. Ini merupakan suatu masalah yang terjadi pada saat sekarang ini. Mereka tidak memanfaatkan teknologi dengan baik, tetapi mereka itu menggunakan teknologi dengan cara yang tidak baik. Mereka tidak mendapatkan dampak negatif dari perkembangan teknologi pada masa kini, tidak mendapatkan dampak positifnya, tetapi mereka itu tergolong kepada orang-orang yang masuk golongan yang terbawa arus globalisasi yang bersifat negatif. Itu saja. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan.